Di sebuah villa berlangsung pesta kecil yang dihadiri beberapa tamu penting. Di antara mereka terdapat seorang agen CIA bernama Bradley Fine. Dengan sengaja Fine menjatuhkan gelas minumannya, memanfaatkan momen itu untuk mengalihkan perhatian para penjaga, agar ia bisa melanjutkan misinya tanpa terdeteksi. Fine kemudian menyelinap ke ruang bawah tanah, tempat ia menemukan Tihomir Boyanov, seorang mafia senjata yang memiliki informasi vital mengenai lokasi bom nuklir yang sedang dicari oleh CIA. Dengan senjata teracung, Fine menodongkan pistol ke arah Boyanov, memaksanya untuk mengungkapkan letak bom tersebut. Namun sebelum Fine bisa mendapatkan jawaban yang diinginkan, ia yang sedang dalam kondisi kurang sehat tiba-tiba bersin. Tanpa sengaja pelatuk pistolnya tertekan dan peluru melesat tepat mengenai dahi Boyanov. Seketika Boyanov keos. Sementara itu, Susan Cooper, seorang agen CIA berusia 40 tahun yang masih lajang, duduk di meja kerjanya mengarahkan rekannya Bradley Fine melalui komunikasi suara. Ketika Susan menyaksikan peristiwa tersebut di layar monitornya, ia terkejut karena kejadian itu tidak sesuai dengan rencana awal mereka. Anak buah Boyanov yang mendengar suara tembakan segera bergegas menuju ruang bawah tanah untuk mengejar Fine. Susan terus memantau pergerakan Fine, sementara ia dengan cekatan melumpuhkan satu persatu anak buah Boyanov yang mencoba menghalanginya. First landing. Dengan kecerdikannya, Fine berhasil keluar dari villa. Namun saat berada di luar, Fine kembali diserbu oleh anak buah Boyanov yang sudah menunggu. Fine dengan cepat mencari perlindungan dan melompat ke dalam sebuah perahu kecil yang berada di dekat dermaga. Sayangnya, langkah tersebut justru membuatnya terperangkap tanpa jalan keluar. Melihat Fine yang terpojok, Susan dengan sigap menggunakan Ron untuk menghancurkan dermaga tersebut. Ledakan besar terjadi menciptakan kekacauan yang menguntungkan Fine. Berkat tindakan cepat Susan, Fine berhasil lolos dari kejaran musuh dan melanjutkan pelariannya dengan selamat. Malam harinya, sebagai tanda terima kasihnya, Fine mengajak Susan untuk makan malam bersama. These look delicious. Very chewy. Reading a hand towel. My palate. Just take me to such a dump. Dalam suasana yang hangat dan akrab, Fine memberikan sebuah hadiah kepada Susan. Susan yang diam-diam menyimpan perasaan terhadap Fine sempat berharap hadiah tersebut berupa cincin berlian sebagai tanda cinta. Namun saat membuka kado itu, Susan menemukan sebuah kalung berbentuk kue. Meskipun sedikit terkejut, Susan berusaha menyembunyikan kekecewaannya dan tersenyum menerima hadiah tersebut. Susan memang menyukai Fine, namun ia terlalu malu untuk mengungkapkan perasaannya, terutama karena merasa kurang percaya diri dengan penampilannya. Meski begitu, Susan selalu setia dan siap melakukan apapun yang diperintahkan oleh Fine tanpa ragu. Beberapa hari kemudian, di markas CIA di Langley, Virginia, Susan Cooper, Bradley Fine, dan Ellen Crocker, wakil direktur CIA, berkumpul untuk membahas perkembangan terbaru mengenai bom nuklir yang menjadi ancaman serius. Berdasarkan hasil penyadapan yang dilakukan oleh tim mereka, diketahui bahwa bom tersebut sedang ditawarkan oleh beberapa mafia dengan harga tertinggi. Selain Tihomir Boyanov, ada satu orang lagi yang memiliki informasi penting mengenai lokasi bom tersebut, Raina Boyanov, putri Tihomir. Raina bukanlah orang sembarangan. Ia adalah lulusan hukum internasional terbaik dari Universitas Oxford dan telah tinggal di London selama 10 tahun. Informasi yang diperoleh CIA mengungkapkan bahwa setelah kematian ayahnya, Raina pergi ke sebuah bank di Varna untuk membuka kotak penyimpanan yang diduga terkait dengan bom nuklir tersebut. Lebih dari itu, Raina diketahui pernah berkomunikasi dengan beberapa organisasi teroris, termasuk salah satunya orang yang paling ditakuti, Solsa Dudayev, kepala brigade martir Chechnya yang didanai oleh Al-Qaeda.
Dudaev memiliki alat berat yang diyakini mampu mengangkut bom nuklir tersebut ke New York tepat pada saat rapat besar PBB minggu depan. Menyadari betapa gentingnya situasi ini, CIA memutuskan untuk segera mengambil tindakan. Bradley Fine diberi tugas penting untuk menangkap Raina dan menghentikan rencana mereka sebelum terlambat. Malam itu, Susan bertemu dengan temannya sekaligus rekan kerjanya di CIA, Nancy. Keduanya bekerja di belakang layar, hanya duduk di meja tanpa terjun langsung ke lapangan. Susan yang merasa hidupnya berantakan di usia 40 tahun dan masih sendiri, curhat kepada Nancy. Ia mengaku menyukai Fine, tapi kurang percaya diri karena bentuk tubuhnya yang gemuk membuatnya ragu untuk mengungkapkan perasaannya. Nancy yang selalu mendukung sahabatnya itu memberikan saran kepada Susan tentang cara menarik perhatian Fine. Meskipun begitu, Susan tetap merasa sedih. Dulu ia berhenti mengajar untuk bergabung dengan CIA, berharap bisa menjadi mata-mata hebat. Tetapi sekarang merasa hidupnya tetap membosankan. Dengan penuh perhatian, Nancy terus menghibur Susan dan meyakinkannya untuk tidak menyerah. Beberapa hari kemudian, Fine memulai misinya dengan menyusup ke dalam rumah Raina. Sementara itu, Susan tetap memberikan arahan dan memantau pergerakannya melalui layar monitor dan komunikasi suara. Saat berada di dalam rumah Raina, tiba-tiba anak buah Raina menyerang Fine, dan baku hantam pun terjadi. Meskipun Fine berhasil mengalahkan mereka, situasi berubah drastis ketika Raina tiba-tiba muncul dan menembak Fine. Kejadian itu disaksikan langsung oleh Susan melalui siaran online, membuatnya sangat terpukul dan sedih. Sambil menghadap kamera, Raina berbicara melalui komunikasi suara milik Fine dan menyampaikan pesan kepada Susan bahwa ia mengetahui identitas semua agen utama aktif di agensi, termasuk Bradley Fine, Matthew Wright, Timothy Kress, Rick Ford, dan Karen Walker. Masih diliputi kesedihan atas kematian Fine, Susan tanpa sengaja melihat nomor telepon di atas meja hias di rumah Raina melalui rekaman. Dengan cepat, Susan meminta bantuan Nancy untuk melacak nomor tersebut. Ternyata nomor itu milik Sergio De Luca, seorang mediator yang tinggal di Paris dan bekerja dengan kelompok-kelompok teroris. Menyadari pentingnya penemuan ini, Susan segera melaporkannya kepada Wakil Direktur CIA, Elaine Crocker. Crocker kemudian mengadakan rapat darurat dengan beberapa agen utama termasuk Rick Ford untuk membahas temuan Susan dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Dalam rapat itu, Elaine Crocker menjelaskan bahwa Raina berencana menjual senjata nuklir taktis berskala kecil kepada organisasi teroris dan memanfaatkan De Luca untuk mencari pembeli. Crocker menegaskan bahwa mereka membutuhkan seseorang untuk membuntuti De Luca tanpa terdeteksi, karena Raina sudah mengetahui identitas beberapa agen yang aktif. Saat perdebatan memanas tentang siapa yang akan menjalankan misi tersebut, tiba-tiba Susan mengajukan diri untuk turun ke lapangan. Ford segera menolak, meragukan kemampuan Susan dan menilai bahwa ia tidak cocok untuk tugas ini. Namun Susan dengan gigih meyakinkan Crocker, memohon untuk diberi kesempatan menangkap De Luca dan menemukan nuklir itu demi membalaskan dendam Fine. Setelah mempertimbangkan riwayat hidup Susan dan demi keselamatan para agen, Crocker akhirnya memberikan persetujuannya untuk mengikut sertakan Susan dalam misi tersebut. Namun dengan batasan ketat, Susan hanya diizinkan untuk melacak dan melaporkan tanpa terlibat langsung dalam aksi. Untuk penyamarannya, Susan diberikan identitas baru sebagai Carol Jenkins, seorang ibu tunggal dengan 4 anak yang sementara pindah dari Delaware. Crocker kemudian menjelaskan bahwa mereka telah menyiapkan tempat pengawasan di seberang kantor De Luca. Susan akan dilengkapi dengan alat penyadap dan diberikan akses penuh terhadap data dan komunikasi yang diterima di markas CIA. Crocker mengingatkan Susan bahwa satu kesalahan kecil dapat berakibat fatal, memungkinkan senjata nuklir jatuh ke tangan teroris, sehingga ia harus sangat berhati-hati dalam setiap langkahnya. Crocker kemudian memerintahkan Susan untuk menemui Patrick guna mengambil perlengkapan khusus yang akan digunakannya saat bertugas di lapangan. Susan segera menemui Patrick yang kemudian memperlihatkan berbagai peralatan canggih yang telah disiapkan untuknya. Patrick menunjukkan sebuah alat berbentuk peluit yang tampak biasa,
Tetapi jika ditiup, peluit tersebut akan menembakkan jarum kecil beracun yang bisa melumpuhkan targetnya. Uniknya, peluit ini hanya bisa dioperasikan menggunakan sidik jari Susan, sehingga tidak bisa digunakan oleh orang lain. Selain itu, Patrick juga membekali Susan dengan semprotan anti jamur, yang ternyata memiliki kemampuan untuk membekukan dan melumpuhkan targetnya seketika. Sebagai langkah antisipasi, Patrick juga menyediakan obat penawar jika Susan terkena racun selama menjalankan misinya. Do one of these. Way to go, Anthony. I look like someone's home. Setelah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, Susan memulai misinya dan terbang ke Paris dengan penyamaran yang telah direncanakan. Setibanya di hotel tempat ia menginap, Susan segera memasang alat komunikasi yang akan menghubungkannya dengan Nancy, yang terus memantau setiap langkahnya selama misi berlangsung. Wow. Ketika Susan hendak beristirahat, tiba-tiba Ford muncul mengejutkannya. Ford datang bukan untuk membantu, melainkan untuk menyombongkan berbagai misi sukses yang pernah ia jalani, sambil meremehkan Susan. Ia dengan sinis menyatakan bahwa Susan akan merusak misi ini karena kurangnya pengalaman sebagai agen lapangan. Swallowed enough microchip. I'm gonna get that bomb back down to Luca on top of a train of a car off a freeway. I was on fire. This is your intense. Keesokan paginya Susan menuju kantor De Luca, namun ia menemukan kantor tersebut sudah terbakar. Mencari informasi lebih lanjut, Susan bertanya kepada seseorang di sekitar kantor dan menemukan sebuah foto yang menunjukkan seorang pria berdiri dekat lokasi saat kebakaran terjadi. Susan segera meminta bantuan Nancy untuk mengidentifikasi pria tersebut. Setelah itu, Susan pergi ke sebuah kafe dekat lokasi kebakaran. Saat hendak memesan makanan, Ford tiba-tiba muncul dan duduk tepat di hadapannya. Mereka kembali terlibat dalam perdebatan di mana Ford menjelaskan bahwa ia juga sedang menjalankan misi di Paris. Susan merasa kesal karena Ford terus mengikutinya. Untuk menghindari kecurigaan anak buah Reina, Ford berpindah tempat duduk. Namun ketika Ford keluar, Susan secara tidak sengaja melihat pria yang ada di foto sedang mengikuti Ford dan menukar ranselnya tanpa sepengetahuan Ford. Susan berusaha memperingatkan Ford, tetapi ia sudah memasuki kerumunan yang ramai membuat Susan kehilangan jejaknya. Tidak mampu lagi mengejar Ford di tengah keramaian konser, Susan dengan nekat naik ke atas panggung dan merampas mikrofon dari penyanyi untuk memperingatkan Ford tentang pertukaran tas tersebut. Ford mendengar peringatannya dan segera memeriksa isi tasnya. Ternyata di dalam tas itu terdapat bom waktu yang akan meledak dalam beberapa detik. Pria yang menukar ransel tersebut memfoto Susan. Susan yang melihatnya langsung mengejar pria tersebut. Susan takut penyamarannya akan terbongkar. Susan terus mengejarnya sampai ke gedung tua. Dengan cepat Susan memasuki gedung itu dan mulai menelusuri setiap sudutnya untuk mencari pria tersebut. Saat Susan berada di sebuah balkon, pria itu tiba-tiba muncul mengacungkan pisau ke arahnya. Terkejut, Susan segera mengeluarkan pistolnya dan mengarahkan senjatanya kepada pria itu, mengancam akan menembaknya. Namun Susan dengan bodohnya tidak menyadari bahwa pistolnya tidak terisi peluru. Namun tiba-tiba dalam perkelahian yang sengit, Susan terus menghajar pria tersebut hingga ia terjatuh dari gedung tewas seketika. Oh God, get on him. Setelah memastikan situasi aman, Susan mengambil kamera yang dibawa pria itu. Kembali di hotel, Susan memeriksa isi kamera tersebut. Dari rekaman yang ada menjadi jelas bahwa anak buah Reina sudah mengetahui keberadaan Ford di Paris. Selain itu, Susan juga menemukan petunjuk bahwa De Luca merencanakan perjalanan ke Roma. Beberapa hari kemudian, Susan tiba di Roma, di mana ia dijemput oleh seorang agen CIA bernama Aldo. Aldo kemudian mengantar Susan ke lokasi De Luca yang ternyata sebuah kasino mewah. Susan melihat De Luca memasuki gedung kasino itu dan memutuskan untuk menyusun rencana. Berencana untuk menyusup ke dalam kasino tersebut pada malam harinya.
Malam itu, Susan berusaha memasuki gedung kasino untuk melanjutkan misinya. Namun tak berhasil karena namanya tidak tercantum di daftar tamu. Kebingungan, ia hampir kehilangan kesempatan, namun tiba-tiba Ford muncul dengan sikap tenang dan mengklaim bahwa Susan adalah kekasihnya. Membuat petugas tak punya pilihan selain membiarkan mereka masuk. Meskipun Ford berhasil menyelamatkan Susan, ketegangan di antara mereka tak dapat dihindari. Mereka kembali berdebat sengit, dengan Susan yang merasa frustasi karena Ford terus mengikutinya, beresiko membongkar penyamarannya. Di sisi lain, Ford merasa bahwa kehadirannya diperlukan untuk memastikan misi tetap aman. Namun sikap protektifnya justru memperkeruh situasi. Saat Susan sedang duduk di bartender, tanpa sengaja ia melihat Reina juga berada di gedung kasino tersebut. Susan memperhatikan dengan cermat dan menyadari ada seorang pria yang mencampurkan sesuatu ke dalam minuman Reina. Meskipun menyimpan dendam mendalam terhadap Reina atas kematian Vine, naluri Susan sebagai agen CIA dan kesadarannya bahwa hanya Reina yang mengetahui lokasi bom nuklir membuatnya segera memberi peringatan. Susan dengan cepat menghampiri Reina dan memberitahunya bahwa minumannya itu telah diberikan sesuatu oleh seseorang. Mendengar hal itu, Reina segera memerintahkan anak buahnya untuk menangkap pria tersebut. Dan dalam waktu singkat pria itu berhasil ditangkap. Setelah itu, Reina mengajak Susan untuk menemui pria tersebut guna memastikan kebenaran ucapannya. Reina kemudian memaksa pria itu untuk meminum minuman yang sebelumnya ia campurkan. Alhasil, pria itu mati seketika. Scrumptious. I would like to take you to dinner. Oh, good. Kemudian, Reina mengajak Susan untuk makan malam sebagai ungkapan terima kasihnya. Saw someone eat these before. One of strange. Do you always tie your food? You look like a squirrel. I'm feeling a red. Namun di tengah-tengah obrolannya, Reina yang sudah mendeteksi keberadaan Ford di sana segera memerintahkan anak buahnya untuk menangkapnya. I can send someone. Melihat itu, Susan segera mengirimkan pesan ke Nancy untuk mematikan seluruh listrik kasino di kota Roma untuk menyelamatkan Ford. Dan ini yang terjadi. No, what's happening? Saat semua berhasil mereka tumbangkan, Susan memerintahkan Ford untuk segera pergi dan dia yang akan mengurusnya. You got your hairbrush. We're going out. I don't know if it's a robbery. Two of your guys landed into me down. I think one of them touched. Dari sana Reina mengajak Susan untuk berangkat ke Budapest menggunakan jet pribadinya. Di tengah penerbangan, Reina yang masih merasa curiga pada Susan mencampurkan obat bius ke dalam minuman Susan yang membuatnya pingsan. As if to say, Feel like you have been poisoned. Saat Susan tidak sadarkan diri, Reina memeriksa isi tasnya dan hanya menemukan obat tidur serta semprotan anti jamur yang diberikan Patrick di awal misi. Namun tiba-tiba salah satu anak buah Reina, seorang pramugara bernama Colin, berkhianat. Colin dengan cepat menembak pengawal Reina dan pilot pesawat. Already. It hit me for one. Ow! Sorry, lady. Ketika Colin bersiap menembak Reina, Susan dengan sigap menghalanginya dan langsung meniup peluit beracun yang diberikan oleh Patrick, melumpuhkan Colin sebelum ia sempat menarik pelatuknya dan menembak Reina. Susan lalu dengan cepat mengambil alih kemudi pesawat untuk mencegahnya jatuh. I got it. Oh, are you okay? Meski begitu, Reina yang masih curiga dengan Susan menodongkan senjata dan menuntut penjelasan, yakin bahwa Susan adalah seorang agen CIA. Dengan tenang, Susan mencoba meyakinkan Reina, mengatakan bahwa dia dibayar oleh ayah Reina untuk melindunginya dari ancaman bahaya.
Melihat ketenangan dan keyakinan dalam kata-kata Susan, Reina akhirnya mempercayai apa yang dikatakan olehnya. Setibanya di Budapest, Susan bertanya kepada Reina tentang rencana mereka selanjutnya dan siapa yang akan mereka temui. Reina menjelaskan bahwa dia akan bertemu dengan calon pembeli dan jika mereka tidak mengubah penawaran yang ada, transaksi akan berlangsung keesokan harinya. Saat mereka berbincang, Anton, salah satu anggota tim pengamanan Reina, mendekati mereka dengan sikap mencurigakan. Tanpa ragu, Susan dengan cepat melemparkan ponselnya dan menjatuhkan Anton. Reina kemudian memperkenalkannya kepada Susan bahwa dia adalah bagian dari tim pengamanan mereka. Setelah itu, mereka semua mengawal Reina menuju kamarnya. Setelah memastikan Reina berada di kamarnya, Susan kembali ke kamarnya sendiri. Namun dia menyadari bahwa dia tidak bisa berkomunikasi dengan Nancy karena setiap sudut kamarnya dilengkapi dengan CCTV. Menyadari risiko ini, Susan memutuskan untuk keluar dari hotel agar bisa menghubungi Nancy dengan aman. Saat berjalan di luar tanpa diduga, Susan bertemu dengan Nancy yang ternyata dikirim oleh pihak CIA untuk menemuinya karena khawatir setelah beberapa hari kehilangan kontak. Namun tiba-tiba Reina muncul bersama Anton, pengawalnya yang memergoki mereka. Berpikir cepat, Susan berpura-pura bahwa Nancy adalah seorang detektif yang dipekerjakan untuk membantu melindunginya dari ancaman. Tepat ketika situasi tampak terkendali, seorang penyerang tak dikenal muncul dan menembak ke arah Reina. Beruntung Reina selamat, tetapi Anton menjadi korban serangan tersebut. Dalam situasi yang semakin berbahaya, Susan segera memerintahkan Nancy untuk menyelamatkan Reina, sementara dia sendiri bergegas mengejar mobil pelaku penembakan itu dengan menggunakan sepeda motor. Tuna, what are you, the Pope? Oh, God. I got it. Apologies, Doc, because excuse me. Do you know if there's a pop? Oh my God, I lost it. Susan terus mengejar mobil tersebut, melewati berbagai rintangan hingga akhirnya berhasil menembak ban mobil itu, membuatnya berhenti mendadak. Ketika Susan mendekati mobil, dia terkejut mendapati bahwa penembak itu adalah Karen Walker, seorang agen CIA. Saat Karen berusaha menembak Susan, tiba-tiba seorang penembak misterius muncul dan menembak Karen terlebih dahulu. I asked you to watch her. Trust me, I was very sad. Setelah itu terungkap bahwa Karen adalah agen ganda yang telah menjual nama-nama agen CIA aktif kepada Reina. Malam itu, Susan, Aldo, dan Nancy mengawal Reina ke sebuah klub malam eksklusif. Di sana Reina berencana bertemu dengan Lia, rekan Deluca. Sebelum pertemuan, Reina menunjukkan foto Lia kepada Susan dan Susan segera menyadari bahwa Lia adalah seseorang yang bisa mengungkap identitasnya sebagai agen CIA. Dengan cepat Susan merancang strategi untuk mengalihkan perhatian Reina agar supaya pertemuannya dengan Lia tidak terjadi, demi untuk menjaga penyamarannya tetap aman dan melindungi misi mereka. Saat Susan sedang menghubungi Nancy, dia melihat Ford yang sedang menyamar di tengah keramaian. Mereka kesal karena Ford terus saja mengganggu misinya. Susan segera menghampirinya dan seperti biasa mereka terlibat dalam pertengkaran sengit. Namun di tengah-tengah argumen mereka, Susan tiba-tiba melihat Lia di antara kerumunan. Tanpa berpikir panjang, Susan langsung memerintahkan Nancy untuk mengalihkan perhatian sementara ia akan menghampiri Lia. I'm coming in. Turn around. Nancy, I got her. Meet me at the... I know. Thank you so much. Ford juga berusaha membawa Lia, tetapi aksinya justru membuat situasi kacau. Lia yang melihat ada peluang berhasil membalikkan keadaan dan menodongkan senjata ke arah Susan, membuatnya dalam posisi terdesak. Nancy yang menyadari betapa gentingnya situasi berusaha mengalihkan perhatian semua orang dengan membuat kekacauan lebih besar.
Akibatnya Lia berhasil melarikan diri dan Susan segera mengejarnya. It turns out 50 Cent doesn't have a guilty wire. Kejar-kejaran mereka berlangsung di tengah keramaian kota hingga akhirnya masuk ke dalam dapur restoran. Di sana pertarungan sengit terjadi antara Susan dan Lia. Lia menyerang dengan pisau sementara Susan terpaksa menggunakan berbagai peralatan dapur yang ada di sekitarnya untuk bertahan. A lot of rage in there. Pertarungan tiba-tiba berhenti ketika Reina muncul dan ternyata Fine yang melemparkan pisau ke dada Lia sehingga membuatnya mati seketika. Susan terkejut melihat Fine masih hidup dan anak buah Reina langsung menghantam Susan hingga pingsan. Ketika Susan sadar, ia terkejut mendapati dirinya terikat di kursi dalam sebuah gudang. Reina yang sudah mengetahui bahwa Susan adalah agen CIA berniat menyiksa dan membunuhnya. Reina juga menyadari perasaan Susan terhadap Fine dan dengan sinis mengungkapkan bahwa Fine sekarang adalah kekasihnya. Setelah itu Reina memerintahkan anak buahnya untuk memenjarakan Susan di ruangan yang gelap. Di ruangan itu Susan terkejut menemukan Aldo sudah ada di sana. Dengan perasaan sedih, Susan meratapi pengkhianatan Fine. Tak lama kemudian Fine datang dan mendekati mereka, mengungkapkan bahwa ia terpaksa berkhianat demi mendapatkan kepercayaan Reina, termasuk memalsukan kematiannya. Fine menjelaskan bahwa ia telah mengacak sinyal keamanan dan menembak kamera pengintai. Ia juga mengungkapkan bahwa dialah yang sebenarnya menembak Karen, bukan orang lain. Fine kemudian memberitahu Susan bahwa mereka akan pergi ke villa milik DeLuca untuk bertemu dengan Dudayev. Dan dari sana mereka akan membawa Susan ke tempat bom itu disembunyikan. We're heading to the Lucas Villa to meet with Dudayev. Susan dan Aldo bekerja sama untuk melepaskan diri dari ikatan mereka. Let's try this. Is restrained. If only we had time for. Damn it, I was having such an. And the daughter about to enter my. Ow! Oh, stop licking it! Setelah berhasil, Susan menarik perhatian dua penjaga yang berada di luar ruangan. Alert CIA! I know everything. Susan Cooper, Navy super spy. Singkat cerita, Susan tiba di villa milik DeLuca. Sesampainya di sana, ia sengaja menabrakkan mobilnya ke sebuah pohon. Ketika anak buah DeLuca mendekati mobil dan membuka pintunya, mereka terkejut karena itu hanya jebakan yang dibuat oleh Susan untuk mengalihkan perhatian sementara ia dengan mudah menyelinap masuk ke villa DeLuca melalui pintu belakang. Di dalam villa, DeLuca menyambut kedatangan Reina dan Fine. Mengetahui bahwa Fine adalah agen CIA, DeLuca memutuskan untuk membatalkan transaksi dan membunuhnya. Reina yang sangat mencintai Fine mencoba meyakinkan DeLuca bahwa Fine telah berkhianat dari CIA dan kini bekerja hanya untuknya. Namun DeLuca tidak mempercayainya dan memerintahkan anak buahnya untuk mengeksekusi Fine. Tiba-tiba Susan muncul dan langsung menodongkan senjata ke arah DeLuca, mengancam akan menembaknya jika dia tetap ingin membunuh Fine. Namun DeLuca tidak menghiraukan ancaman Susan, terutama setelah calon pembeli bernama Solsa Dudayev tiba di villa. DeLuca menyambut Dudayev yang langsung menunjukkan berlian senilai 100 juta euro. Setelah memeriksa keaslian berlian tersebut, DeLuca memerintahkan Reina untuk menyerahkan bom nuklir kepada Dudayev. Reina kemudian mengambil bom nuklir yang tersembunyi di bagasi mobilnya yang hanya bisa dibuka dengan sidik jarinya. Namun saat Reina membuka bom tersebut, DeLuca tiba-tiba menembak Dudayev dan memerintahkan anak buahnya untuk membawa bom nuklir dan berlian itu ke helikopternya. DeLuca yang meragukan Dudayev akan membawa bom itu ke Amerika mengungkapkan bahwa dia memiliki calon pembeli lain yang akan membayar 500 juta euro untuk bom tersebut yang rencananya akan diledakkan di New York dalam seminggu. Ketika DeLuca bersiap menembak Reina, Ford tiba-tiba muncul. Tetapi dengan cerobohnya jaket Ford tersangkut di pintu membuatnya terjatuh dan pingsan.
This day just keeps getting better. Well, Susan dengan cepat mengambil pistol di lantai dan melumpuhkan satu persatu anak buah Deluca. Melihat kehebatan Susan, Deluca mencoba menembaknya, tetapi peluru malah mengenai Fine. Deluca melarikan diri menuju helikopternya dan Susan mengejarnya. Ford yang baru sadar dari pingsan juga ikut mengejar Deluca. Mereka akhirnya bergelantungan di helikopter. Namun dalam situasi yang genting, Ford dan Susan kembali cekcok hingga Ford kehilangan pegangan dan jatuh ke danau, meninggalkan Susan sendirian untuk menghadapi Deluca. Susan berhasil naik ke helikopter dan dalam tindakan putus asa melemparkan berlian dan bom nuklir ke danau di bawahnya. Deluca yang marah mencoba menembak Susan, tetapi Nancy yang telah mengikuti helikopter itu berhasil menembak Deluca tepat sebelum dia bisa melukai Susan. Deluca pun jatuh ke danau. Susan kemudian mengambil alih kemudi helikopter dan berhasil mendarat dengan selamat. Setelah tiba di daratan, petugas segera mengamankan bom nuklir dan Reina ditangkap. Meskipun ditangkap, terlihat bahwa Reina mulai menyukai Susan. Aldo kemudian menghampiri Susan dan mengungkapkan bahwa nama aslinya adalah Albert dan bahwa dia sebenarnya bekerja sebagai agen MI6. Dia meminta maaf atas perilaku menyebalkan selama penyamarannya dan mengundang Susan untuk makan malam saat ia berada di London sebagai bentuk permintaan maaf. Tak lama setelah itu, Fine dan Crocker menghampiri Susan, menyampaikan rasa kagum mereka atas keberaniannya. Crocker menginformasikan bahwa Susan akan tetap bekerja di lapangan dan besok akan ditugaskan ke Praha untuk misi berikutnya. Fine juga mengajak Susan makan malam, tetapi Susan menolak dan lebih memilih untuk menghabiskan malam bersama Nancy. Namun Ford muncul dan setelah sebelumnya selalu meremehkan Susan, dia kini mulai mengakui kehebatannya. Keesokan paginya Susan terbangun dan terkejut melihat Ford di sampingnya. Ford dengan santai mengatakan bahwa dia menyukainya, membuat Susan menjerit kaget menyadari bahwa ia sudah tidur dengan Ford dan film pun selesai.